Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ma'ruf Islamuddin. Saya dari Pendidikan Geografi dan dari kelompok 11 KKN. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai bahaya COVID. Langsung saja kita cek video berikut ini. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa angka COVID di Indonesia sudah mencapai 1 juta kasus. COVID-19 memang ada dan berbahaya. Lebih jelasnya, ada beberapa hal yang harus kita ketahui tentang COVID ini. Yang pertama, COVID-19 menimbulkan berbagai komplikasi penyakit hingga kematian. Sebagian kasus COVID-19 menimbulkan gejala dengan sifat ringan dan sedang. Namun, beberapa pasien COVID-19 mengalami komplikasi yang patut kita waspadai. Gangguan pada saluran pernapasan adalah komplikasi utama akibat COVID-19, seperti gagal pernapasan akut, peradangan pada paru-paru, hingga ARDS atau Acute Respiratory Distress Syndrome. Infeksi virus corona juga menimbulkan komplikasi dan masalah pada organ lain, seperti kerusakan hati, kerusakan jantung, gagal ginjal akut, hingga infeksi sekunder. Seperti yang mungkin telah kita ketahui, COVID-19 di Indonesia sudah tembus 1 juta orang yang terinfeksi. Yang kedua, bahaya COVID adalah kelompok tertentu lebih beresiko mengalami COVID-19. Masih dari CDC, orang yang berusia 65 tahun ke atas rentan untuk mengalami komplikasi dari COVID-19. Begitu pula pada orang dengan kondisi medis tertentu dari segala usia yang akan perlu sedikit lebih waspada dalam menyikapi penyakit ini. Orang dengan kondisi medis tersebut termasuk yang pertama, penderita penyakit paru kronis atau asma sedang hingga berat. Yang kedua, orang yang menderita masalah jantung serius. Yang ketiga, orang dengan kondisi imun yang lemah seperti pasien yang menjalani perawatan kanker, orang yang merokok, orang yang menjalani transplantasi sumsum tulang atau transplantasi organ. Defisiensi imun, orang yang positif HIV atau AIDS namun tidak terkontrol dengan baik, serta orang yang mengonsumsi obat kortikosteroid yang berkepanjangan. Yang ketiga, orang dengan obesitas berat. Yang keempat, penderita diabetes. Yang kelima, orang dengan penyakit ginjal kronis dan menjalani prosedur cuci darah. Yang keenam, orang dengan gangguan hati. Dan yang terakhir adalah penderita asma bisa lebih rentan untuk menderita komplikasi COVID-19. Yang ketiga, bahaya COVID adalah penularan virus corona baru cenderung mudah terjadi. Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC Amerika Serikat, virus corona SARS-CoV-2 bisa menular melalui kontak dekat dengan orang yang terinfeksi. Apabila orang tersebut bersin atau batuk, droplet dari orang tersebut masuk ke tubuh individu di dekatnya dan menularkan skenario penularan lain. Juga bisa melalui kontak jabat tangan dengan individu positif corona. Orang yang sehat bisa tertular jika ia tak mencuci tangannya dengan bersih, serta bersalaman tersebut. Ada pula kemungkinan penularan dengan menyentuh permukaan benda yang sudah dihinggapi virus corona dibandingkan epidemi SARS pada tahun 2002 sampai 2004 silam. COVID-19 telah jauh melampaui angka kasus positif maupun korban jiwa. SARS menular sekitar 8.000 orang. Sementara itu, COVID-19 menular sekitar 1 juta orang per 3 April 2020. Yang keempat, belum ada obat yang disepakati untuk menangani COVID-19. Hingga saat ini, belum ada obat yang disepakati ilmuwan untuk mengatasi COVID-19. Riset terkait obat COVID-19 masih dalam penelitian dan pengujian oleh para ahli di banyak negara. Beberapa pihak telah mencoba obat malaria, obat flu, dan antivirus dalam menangani COVID-19. Namun, penting untuk diketahui bahwa belum ada obat COVID-19 yang diyakini aman dan tak menimbulkan kerugian bagi penderitanya. Begitu pula dengan vaksin sebagai cara pencegahan penularan infeksi virus. Seperti obat vaksin COVID-19 masih dalam tahap pengujian oleh para ahli. Cara terbaik untuk menghindari virus corona baru adalah dengan berdiam diri di rumah dan menjaga jarak dari orang lain. Dan yang terakhir, dari bahaya COVID, adanya silent spreader, tak bergejala namun bisa menularkan.
Virus corona dapat berbahaya karena tak semua orang menunjukkan gejala. Hal ini mengkhawatirkan karena individu tersebut tetap bisa menularkan virusnya ke orang lain. Orang tanpa gejala namun bisa menularkan inilah yang disebut sebagai silent spreader atau OTG, orang tanpa gejala. Para ahli telah mewanti-wanti agar kita senantiasa berdiam diri di rumah dan menjaga jarak dari orang lain. Langkah ini menjadi cara terbaik kita untuk tidak tertular dari orang lain, yang beberapa di antaranya bisa saja sebagai silent spreader. Nah, itulah beberapa bahaya COVID-19 yang harus kita waspadai agar kita dan keluarga kita bisa terhindar dari bahaya COVID-19 dan semoga pandemi ini bisa cepat berlalu.